Tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah sudah dimulai. Bukan cuma sekolah negeri dan sekolah swasta yang ramai, kini ada juga yang namanya sekolah rakyat. Lalu, apa itu sekolah rakyat? Sekolah rakyat. Sekolah yang modelnya adalah sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi secara gratis 100%. Jadi sekolah rakyat gak akan memungut uang sepeser pun karena semuanya sudah ditanggung sama pemerintah. Baik untuk uang gedung, seragam, biaya makan, sampai asramanya semuanya tersedia gratis. Berbeda dengan sekolah formal biasa, sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, sehingga siswa dapat masuk kapan saja tanpa menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri. Gak cuma belajar matematika, IPA, dan IPS. Siswa di sekolah rakyat akan dibekali dengan penguatan karakter seperti pelajaran kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup. Bahkan saat MPLS berlangsung, TNI Polri dilibatkan untuk memberikan pembekalan nilai kedisiplinan, empati, toleransi, hingga wawasan kebangsaan. Selain itu, sekolah rakyat juga menggunakan metode pembelajaran Learning Management System atau LMS berbasis web untuk merencanakan, mengelola, mendistribusikan, dan melacak kegiatan pembelajaran siswa. Meski ada sedikit perbedaan pembelajaran, ijazah yang akan diterima nantinya oleh siswa lulusan sekolah rakyat sama dengan sekolah negeri dan sekolah swasta. Perbedaan lainnya datang dari guru di sekolah rakyat. Kalau biasanya sekolah dasar gurunya berasal dari tes CPNS atau P3K yang direkrut oleh pemerintah daerah, sekolah rakyat merekrut 60.000 guru secara nasional termasuk relawan pendidikan. Sebelum mengajar, para guru hingga kepala sekolah rakyat wajib mengikuti pembekalan atau retret untuk menyamakan pemahaman serta standar kerja. Saat ini ada 63 sekolah rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dari total awal 63 lokasi sekolah rakyat, terdapat 256 rombongan belajar atau rombel, 3 jenjang SD dengan jumlah 75 siswa, 112 jenjang SMP dengan jumlah 2.800 siswa, dan 141 jenjang SMA dengan jumlah 3.225 siswa. Keberadaan sekolah rakyat menjadi salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Saat ini persentase anak Indonesia yang tidak sekolah masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka putus sekolah di tahun ajaran baru 2023-2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tertinggi pada jenjang SMK yang naik 0,05%. Akibatnya, jumlah anak Indonesia yang tidak sekolah angkanya cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir. Jika diklasifikasikan dalam kelompok umur, anak dengan usia 16 hingga 18 tahun adalah kelompok umur yang paling banyak tidak mengenyam pendidikan. Meski angkanya menurun dari 21,61% di tahun 2023 menjadi 19,2% di tahun 2024. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil.
Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Sosial untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Meski berada di bawah naungan Kementerian Sosial, namun dalam pelaksanaan kurikulum tetap bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan targetnya yang ingin memutus rantai kemiskinan, tidak semua anak bisa bersekolah di sekolah rakyat. Sebab sekolah rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin. Oleh karenanya, setiap anak yang akan masuk ke sekolah rakyat akan diseleksi latar belakang ekonominya sesuai dengan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Sementara itu, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan sekolah rakyat mencapai 1,19 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Meski niatnya baik untuk memutus rantai kemiskinan, namun keberadaan sekolah rakyat menuai kritik. Salah satunya soal kebijakan yang dinilai terburu-buru tanpa kajian yang matang. Jika kita tarik mundur ke belakang, persiapan program sekolah rakyat memang terbilang singkat. Hanya dalam waktu 3 bulan, usai diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 pada 27 Maret 2025, sekolah rakyat mulai kegiatan pertamanya pada 14 Juli 2025. Tentu hal ini patutlah kita apresiasi. Namun ya penyelesaiannya dengan sekolah rakyat itu sebenarnya menurut kami lah FSGI ya, Federasi Serikat Guru Indonesia, kita memandang ini sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan dengan cara membangun sebuah sekolah rakyat. Kenapa? Karena sekolah-sekolah pada umumnya misalnya kita sebut sebagai sekolah reguler atau konvensional sebenarnya juga syarat masalah gitu. Yang seharusnya justru itu yang diperkuat gitu. Karena sebenarnya kebijakan publik itu bukan yang seperti maunya presiden dipikirin sebentar diwujudin, tapi bahwa itu harus disertai sebuah kajian. Jadi mestinya kebijakan publik yang baik itu pertama adalah dibuat dulu kajiannya. Sebenarnya apa ini yang dibutuhkan? Atau jangan-jangan bukan ini yang dibutuhkan? Sementara itu, kebijakan sekolah rakyat dinilai membawa pendidikan Indonesia mundur ke era kolonial. Di mana saat itu pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah rakyat yang didasari dengan memisahkan status ekonomi dan sosial. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, keberadaan sekolah rakyat akan memunculkan stigma yang merugikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Jadi artinya pendidikan itu kalau kita menggunakan undang-undang ya, itu usaha sadar dan terencana. Usaha sadar terencana itu saya garis bawahi untuk membentuk anak yang seperti apa, mewujudkan anak ya itu ada tuh, mewujudkan anak yang takwa, yang beriman, menjadi anak yang kreatif, mandiri, bla 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 kan gitu. Tapi itu adalah catatan awalnya adalah usaha sadar dan terencana itu jelas. Nah sekarang ini usaha sadar nggak dan ini terencana dengan baik nggak? Karena kalau nggak anak-anak jadi cuma uji coba aja. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itulah yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran sekolah rakyat menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa negara masih gagal dalam menjamin akses setara melalui sistem pendidikan formal? Apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar tambal sulam atas kegagalan negara meratakan akses pendidikan berkualitas?